Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas surat dari Bapak Darmawan di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi Bapak Darmawan ini sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu pernah berkonsultasi kepada saya tentang kredit macetnya di sebuah BPR. Jadi pinjamannya dulu untuk usaha dagang tembakau. Dan karena persaingan ketat, kemudian juga standar kualitas yang ditingkatkan dari pabrik-pabrik besar yang mau menerima hasil panen mereka, jadi akhirnya banyak panen tembakau mereka yang di reject, tidak diterima, sehingga berdampak pada kemampuan membayar. Singkat cerita, beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali berkonsultasi, beliau menyampaikan dalam ancaman lelang karena sudah sekitar 9 bulan tidak mengangsur. Itu pada konsultasi 5 tahun yang lalu ya. Nah, karena waktu itu kondisinya sudah mepet dengan lelang, kami hanya bisa menyampaikan bahwa ya semoga saja tidak laku di lelang. Karena pemberitahuan lelang itu datangnya sudah H-3, sehingga tidak ada upaya yang bisa dilakukan saat itu. Memang beliau menceritakannya agak terlambat karena beliau katanya mencoba mencari channel konsultasi sana sini, tapi belum membuat beliau itu melangkah. Dan tiba pada konsultasi kepada saya pun menjawab bahwa apa yang Bapak lakukan saat ini ya hanya bisa memantau lelangnya. Saya sarankan beliau agar datang untuk lelang karena upaya gugatan sudah tidak mungkin kalau saat ini sebelum lelang karena pemberitahuannya sudah mepet tinggal 3 hari. Nah, singkat cerita, rupanya lelang tersebut laku, ada pembelinya. Padahal baru lelang pertama ya, ada pembelinya. Nah, kemudian beliau ngabarin ke saya bahwa apa yang harus dilakukan Pak kalau seperti ini gitu, kira-kira seperti itu. Nah, karena beliau menyampaikan sudah ada pemenang lelang dan beliau merasa harganya terlalu jauh dari harga pasarnya. Menurut beliau, rumah beliau ini masih bisa laku di angka 700 juta, bahkan bisa lebih. Sementara hanya dilelang 400 juta saja. Nah, dari cerita tersebut, akhirnya saya sarankan agar beliau mengundang kantor KJPP, kantor jasa penilaian publik. Kantor jasa penilaian publik itu adalah kantor atau lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan penilaian, melakukan appraisal atas sebuah bangunan gitu ya, supaya Bapak Ibu kasus Pak Darmawan ini bisa dibuat alasan menggugat ke pengadilan, seolah-olah appraisal yang dibuat bank terlalu rendah sehingga mereka melelang di bawah nilai pasar wajar, dan itu baru lelang pertama gitu. Nah, sudah kami sarankan agar menghubungi pengacara juga untuk melakukan membantu upaya gugatan gitu ya, atau setidaknya mungkin bisa bantuan LBH, atau setidaknya lagi minta dibantu dibuatkan gugatan di pengadilan. Serendah-rendahnya itu bisa minta ke pos bakum ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggugat tapi buat bayar pengacara nggak bisa, Bapak Ibu bisa datang ke pos bakum di pengadilan negeri setempat untuk minta dibantu dibuatkan gugatannya, dan itu gratis ya. Nah, Bapak Ibu, kasus Pak Darmawan ini
menjadi pelajaran yang bisa kita tarik. Jadi ceritanya untuk menggugat pun beliau, saya nggak paham apakah dia nggak punya uang atau eh, malas gitu ya, malas ribet gitu. Singkat cerita dia tidak melakukan gugatan. Nah, padahal setelah lelang, pada saat awal konsultasi saya sudah sampaikan agar beliau datang pada saat lelang. Hari hanya datang. Supaya apa? Supaya tahu apakah ada pemenang lelangnya atau tidak. Dan bila ada pemenang lelangnya, beliau tahu siapa pemenangnya dan di mana alamatnya. Karena penting ketika aset Bapak Ibu itu sudah laku dilelang, maka yang harus dilakukan segera adalah menggugat ke bank, pemenang lelang, dan kantor KPKNL. Memang ada kaidah hukum yang berlaku bahwa putusan lelang itu bersifat final and binding. Final and binding adalah final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum sesudahnya. Itu ada kaidahnya seperti itu memang. Keistimewaan yang melekat di hak tanggungan itu seperti itu. Tapi di sisi lain ada norma hukum yang mengatur bahwa eksekusi bisa dilakukan bila objek tidak dalam sengketa. Jadi di perspektif yang lain itu sifat hak tanggungan itu bersifat final and binding, jadi bersifat final dan mengikat, putusannya lelangnya dianggap putusan yang sudah tidak bisa lagi diupayakan banding. Sementara di sisi lain ada aspek hukum yang namanya sengketa, objek yang akan dieksekusi tidak boleh dalam keadaan sengketa. Nah, tujuannya bila Bapak Ibu tahu pemenang lelangnya, maka Bapak Ibu bisa segera melakukan gugatan. Tapi apakah gugatan itu efektif? Tidak efektif. Tapi dengan adanya norma bahwa sengketa, maksudnya eksekusi bisa dilakukan bila objek tidak dalam sengketa, maka dengan Bapak Ibu menggugat, Bapak dan Ibu menjadikan objek tersebut sengketa sehingga tidak bisa dieksekusi. Nah, tujuannya hanya itu, menunda eksekusi. Itu lazim dilakukan. Supaya apa? Supaya pemenang lelang itu mau menurunkan egonya, mau menurunkan keinginannya gitu ya. Bapak Ibu harus pahami ya, pemenang lelang itu dilindungi undang-undang. Pemenang lelang itu dianggap sebagai orang yang pembeli yang beriktikat baik. Jadi kalau ada konten-konten yang narasinya itu seolah-olah pemenang lelang itu zolim dan sebagainya, itu bukan pemenang lelangnya yang zolim, tapi lelangnya itu sendiri. Misalnya kasusnya kepada Pak Darmawan tadi. Dia merasa aset dia nilainya sekitar 700-an juta. Sementaranya dilelang 400 juta. Yang zolim bukan pemenang lelangnya. Yang zolim itu banknya. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian setelah dilelang ada pemenang lelang, terus diajarin untuk menggugat, itu bukan karena pemenang lelangnya, tapi karena lelangnya gitu. Jadi pemenang lelang adalah pembeli yang beretikat baik dan dilindungi undang-undang. Maka ketika pemenang lelang menjalankan atau meminta haknya atas objek yang sudah dia menangi lelangnya, itu dilindungi undang-undang. Makanya kenapa seseorang yang telah memenangkan lelang itu tidak perlu menggugat ya, ada konten kreator yang mengedukasi atau mendefinisikan bahwa pemenang lelang itu tidak bisa serta-merta menguasai objek yang dia menangi lelangnya sebelum dia menggugat. Itu salah. Jadi kalaupun dia menggugat, itu bukan menggugat, tapi permohonan eksekusi. Karena objek itu sudah milik dia. Ya. Apa yang dimenangi lelangnya oleh pemenang lelang itu sudah milik dia. Secara hukum dia
pemenang yang sah, pemilik yang sah, dan dilindungi undang-undang. Jadi kalau dia menghendaki agar bisa menguasai atau bisa menempati objek tersebut, itu karena dia sebagai pemilik yang sah. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah paham, jangan salah edukasi yang menyatakan bahwa pemenang lelang untuk dapat menguasai objeknya harus menggugat. Bukan. Hanya cukup mengajukan permohonan eksekusi. Nah, gugatan yang dilakukan debitur yang rumahnya kelelang itu pun gugatan yang pasti akan dikalahkan. Pasti akan dikalahkan. Ya. Karena apa? Selama prosesnya benar, selama tidak ada masalah di pengikatan jaminan, maka putusan lelang itu dianggap sebagai putusan pengadilan. Berkekuatan hukum seperti putusan yang dilakukan pengadilan. Walaupun yang melakukan lelang itu adalah lembaga atau institusi non peradilan, ya. Tapi dia diberi kewenangan sehingga hasil lelang yang dia buat itu disetarakan dengan putusan pengadilan dan itu bersifat final dan mengikat, final and binding, makanya tidak bisa diganggu gugat. Jadi Pak Darmawan ini karena tidak datang pada saat lelang, akhirnya dia tidak tahu siapa pemenang lelangnya. Dan tanya ke bank nggak mau ngasih tahu. Nah, 4 tahun berlalu, saya tidak berkomunikasi lagi, saya tidak ada kabar lagi, saya pikir masalah sudah selesai. Rupanya, karena beliau diusir nggak mau, beliau menggunakan isu SARA. Jadi ternyata menurut beliau, rumah beliau tuh dibeli melalui mekanisme lelang oleh bank itu sendiri, pakai atas nama karyawannya. Dan dia menggunakan isu SARA untuk menghindari eksekusi. Jadi dia tidak melakukan gugatan, tidak melakukan apa-apa, tapi dia mencari dukungan massa ketika dieksekusi ada perlawanan. Nah, karena mungkin dari pihak kepolisian yang mengawal eksekusi itu mengkhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya pihak kepolisian tidak melanjutkan eksekusinya. Bertahun-tahun tidak lagi dieksekusi. Tapi pemenang lelang marah. Akhirnya bangunan itu dirubuhkan. Jadi teror kepada Pak Darmawan ini, akhirnya Pak Darmawan dan keluarga itu pilih ngontrak rumah. Rumah itu dikosongkan. Tapi sama dia dikunci, pagar digembok kayak gitu dari luar agar tidak bisa ada orang masuk. Nah, rupanya pemenang lelang juga nggak kurang akal. Dia suruhan orang, dia masuk ke dalam, rumahnya dirubuhkan, Bapak Ibu. Rumahnya diratakan dengan tanah. Nah, Pak Darmawan ini lapor polisi. Tapi laporannya ditolak karena yang merubuhkan adalah pemilik yang sah. Pak Darmawan sudah bisa membuktikan bahwa itu punya dia, sertifikat udah balik nama dia gitu. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Darmawan itu menghubungi saya bahwa beliau sebenarnya sekitar 6 bulan yang lalu, 6 atau 4 bulan yang lalu, dia ditawari uang sebesar 50 juta rupiah agar dia mengikhlaskan rumah tersebut. Kayak gitu. Tapi rumahnya Pak Darmawan nggak mau. Dia mintanya 100 juta rupiah. Akhirnya tawaran itu tidak berlanjut dan ketika dia ada kesempatan, mungkin ingat saya, dia WA saya, tanya kabar dan sebagainya. Akhirnya mulailah dia menceritakan kejadian yang 4 tahun yang lalu. Nah, saat ini dia ditawari untuk menerima uang kerohiman 50 juta. Tapi Pak Darmawan nggak mau, mintanya 100. Dia minta pendapat ke saya.
sebaiknya gimana? Karena rupanya dia minta 100 sampai sekarang nggak dijawab gitu. Pihak pemenang lelang nggak mau jawab, membiarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau posisinya sudah seperti Pak Darmawan, ya sudah ada pemenang lelangnya, sudah dibalik nama, artinya hukum akan melindungi pemenang lelang. Kalau ada orang seperti itu, dia mau ngasih uang kerohiman, ya itu sudah lebih baik, itu adalah bijaksana sekali. Kalau dia nggak mau ngasih pun nggak apa-apa. Saat ini dia mencoba untuk berdamai, ya, mengabaikan aspek hukumnya untuk tidak menimbulkan misalnya kericuhan dan sebagainya. Dia mencoba untuk pendekatan kekeluargaan. Mungkin itu juga saran dari pengadilan maupun dari kepolisian. Coba didekati, dikasih rohiman agar tidak memberikan perlawanan sehingga eksekusi bisa berjalan lancar. Nah, saya sampaikan, lebih baik Bapak terima. 50 juta itu mungkin kecil. Kalau Pak Darman menganggap lelangnya nggak adil dan sebagainya, itu prosesnya itu sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Apalagi Pak Darman tidak melakukan tidak melakukan gugatan dan seterusnya. Artinya percuma gitu kalau udah sekarang. 50 juta itu lebih berarti daripada tidak sama sekali. Karena Pak Darmawan kalau mau pun bisa mengeksekusi lagi tanpa harus memberi uang rohiman kepada Pak Darmawan. Pemenang lelang ya, pemenang lelang bisa melakukan eksekusi tanpa harus ngasih uang rohiman. Coba dipertimbangkan. Bukankah mending nerima uang 50 juta daripada tidak sama sekali? Kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, lebih baik saya sarankan menerima tawaran uang rohiman. Setidaknya Bapak Ibu bisa keluar dari rumah tersebut, bisa ngontrak. Setidaknya seperti itu. Nggak seperti orang bingung, keluar dari rumah itu entah mau kemana, mau ngontrak nggak punya uang. Kan paling tidak bisa ngontrak 1 atau 2 tahun seperti itu. Kita berpikir lagi ke depan seperti apa rencana gitu. Setidaknya keluar dari situ ada tempat untuk menginap yang representatif, kemudian juga mungkin bisa 1 atau 2 tahun nggak mikir tempat tinggal dulu kayak gitu. Karena kalau sudah ke lelang, posisi Anda itu sudah posisi kalah. Makanya selalu saya sampaikan, bikin perlawanan sebelum ada pemenang lelang. Karena upaya hukum setelah lelang ada pemenangnya itu hanya upaya menunda eksekusi saja. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.